Wah, masih semangat semuanya. Baik, kalau ibu bilang apa kabar, kalian semuanya menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, kita coba ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat. Menurut kalian, apa sih sholat itu? Coba, Mas Harun, sholat itu apa? Sholat itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Bagus. Nah, benar sekali jawaban dari Mas Harun. Sholat adalah ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun sholat sendiri memiliki beberapa rukun. Yang pertama tentu saja takbiratul ihram. Boleh dipraktekkan Mas Harun? Jadi takbiratul ihram itu gerakan ketika tangan diangkat ke atas, dipraktekkan. Nah, seperti itu. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, dan kemudian rukun selanjutnya adalah Al-Fatihah dan kemudian rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Izin bertanya, Bu. Perihal sholat, tentang rukun sholat itu kan pertama kan takbiratul ihram. Di mazhab kita kan sholat itu menggunakan takbiratul ihram, yaitu dengan tangannya sedekap. Gini kan, Bu. Nah, di mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak menggunakan sedekap. Jadi ketika Allahu Akbar langsung tangannya turun. Nah, itu tanggapan Ibu bagaimana? Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Syahrul. Jadi, perbedaan gerakan takbiratul ihram tidak mempengaruhi dalam sholat karena mereka juga memiliki pegangan yang kuat terhadap mazhab masing-masing. Akan tetapi, jika di kalangan kita atau di Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i, yakni setelah takbiratul ihram kemudian bersedekap di atas pusat seperti itu. Apakah sudah paham? Maaf Ibu, lalu bagaimana dengan pembacaan Al-Fatihah yang dibaca basmalahnya dan tidak kan basmalah itu kan termasuk surah Al-Fatihah ya dia, dan Al-Fatihah itu adalah yang rukun yang wajib pada sholat seperti itu. Lalu hukumnya bagaimana ya dia? Terima kasih. Ya, benar sekali. Surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Kan tetapi dalam pelafalan basmalah dalam surat Al-Fatihah ada beberapa mazhab yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa basmalah diucapkan dengan jahar ataupun dengan lantang, dan ada juga yang mengatakan secara sir atau tersembunyi. Jadi basmalah tetap diucapkan tetapi dengan disamarkan atau dengan pelan-pelan seperti itu. Baik, cukup sekian mata kuliah pada pagi hari ini. Jadi tugas kalian minggu depan mohon dipersiapkan dan dipahami materi tentang sholat, karena kita akan melaksanakan praktek sholat agar lebih paham dan mengerti. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ibu. Allahu Akbar. Nah, sebentar, Mas Sahrul, untuk takbiratul ihram, telapak tangan itu dihadapkan ke kiblat. Nah, jadi posisinya berhadapan ke sana sesuai dengan badan Mas Sahrul. Dan posisinya ada di samping telinga. Nah, boleh diulangi lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, untuk gerakan sujud, kondisi tangan atau gerakan tangan itu diangkat. Nah, tidak ditaruh di bawah seperti itu. Sahrul, kakimu salah sekali. Harusnya semua jari hadap ke kiblat. Jadi dijinjit seperti ini. Nah,
pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga setelah ini kita dapat langsung mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari, sehingga kita dapat bisa lebih khusyuk dalam sholat dan sempurna dalam beribadah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semua yang telah kita lihat dalam video menggambarkan bahwasanya aliran filsafat empirisme dapat diterapkan melalui praktek sholat dengan adanya pengalaman langsung sebagai sumber pengetahuan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata atau teori tanpa mempraktekkan secara langsung. Nah, di sini sholat menjadi contoh yang sempurna dalam menerapkan teori empirisme karena ia melibatkan pengalaman dan yang dirasakan oleh panca indera kita sendiri. Di mana pengalaman langsung itu sendiri memberikan pemahaman yang lebih dalam dan lebih nyata daripada hanya sekedar membaca ataupun mendengar, karena pengalaman itu terbentuk dari suatu kebiasaan. Sekian dan terima kasih.